saya Jairus Kurnia Himpunan. Saya adalah mahasiswa PPD dalam jabatan tahun 2022 Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini, tepatnya tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja dan ini adalah formulir pendaftaran uji kompetensi saya. Pada hari ini, saya akan melaksanakan uji kinerja pada mata pelajaran pemrograman dasar. Saya menggunakan model pembelajaran Discovery Learning dan untuk proses pembelajarannya saya menggunakan IPM yaitu LMS Learning Management System di kelas SMK Negeri 3 Medan. Ayo saksikan video saya. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Siap bisa dong. Ya, silakan duduk. Oke, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, Pak minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ada yang sakit? Oke, sebelum kita mulai kegiatannya, Pak tanyakan dulu kalian punya kehadiran. Pak cek dulu kehadirannya. Oke, pada kelas kita pemrograman dasar, Pak cek kehadirannya untuk kelas 10 MM1 hari ini. Siapa saja yang tidak hadir? Ventris. Ventris ini keterangannya apa? Dia takut gempa. Siapa lagi? Tinsi, ini juga takut gempa kah? Alfa. Siapa lagi? Ambrose. Ini juga sama Alfa atau izin? Benar tidak Alfa ini? Oke, siapa lagi? Khairul kenapa nih? Sakit. Oh, kecelakaan kah? Oke. Itu makanya bawa motor hati-hati. Dia bawa motor kah? Oke, jadi hanya 4 orang yang tidak hadir, ada 32 orang yang hadir hari ini ya. Masih ingat tidak kita punya kegiatan pembelajaran sebelumnya itu materinya tentang apa? Perulangan apa? Ada perulangan, 2 perulangan itu perulangan apa saja? Bersarang tadi 1, yang keduanya apa? Perulangan sederhana dan perulangan bersarang ya? Oke, jadi jangan lupa ya. Untuk kompetensi dasar kita hari ini adalah tentang menganalisis penggunaan array untuk penyimpanan data di memori. Yang kedua adalah membuat kode program untuk keterampilannya itu membuat kode program untuk menampilkan kumpulan data array. Tujuan pembelajarannya adalah melalui tanya jawab kalian dapat mengidentifikasi penerapan array satu dimensi secara tepat, kemudian array multidimensi. Kemudian kalian juga dapat melalui tanya jawab kalian dapat membandingkan penggunaan array yang satu dimensi dengan yang multidimensi. Kemudian yang berikutnya untuk praktikumnya melalui demonstrasi dan praktikum kalian dapat merancang aplikasi menampilkan daftar nama. Jadi menampilkan daftar nama tetapi menggunakan array satu dimensi. Ada 2 jenis array, nanti ada menampilkan pakai array satu dimensi dan yang kedua adalah pakai array
bukan 2 dimensi, multidimensi. Jadi ada banyak dimensinya. Oke. Kemudian metode pembelajaran yang nanti Pak akan gunakan adalah yang pertama demonstrasi, yang kedua tanya jawab. Nanti sambil Pak demonstrasi nanti Pak akan tanya jawab dan kalian mungkin fungsinya apa. Kemudian yang ketiga baru kita praktikum. Manfaat dari mempelajari materi hari ini, Pak bisa tunjukkan di sini array itu. Di depan ini ada penyimpanan hard disk seperti ini. Kemudian ada daftar nama. Ini disebut dengan array. Kenapa Pak bilang array? Array itu adalah variabel yang berisi lebih dari satu data, satu jenis data. Bisa data di dalam itu bisa kita isi integer, bisa kita isi string. Kemarin kamu sudah tahu ada string, integer dengan float kan? Nah, jadi array itu dia bisa simpan 3 itu sekalian. Ya, kalau kalian buat aplikasi apa saja, array akan selalu digunakan ya. Kalau kita buat program yang kompleks. Nah ini motivasi kalian hari ini saya mau kasih tunjuk seorang di depan. Kira-kira kalian tahu ini siapa? Nah itu tadi siapa yang jawab tadi? Siapa? Nadine Makarin. Saya tidak sengaja kasih tahu namanya. Kalau namanya kamu tinggal searching di Google toh. Salah satu pendiri satu perusahaan namanya Gojek. Nah, Gojek itu adalah salah satu aplikasi yang digunakan hampir di setiap daerah. Hanya mungkin Momere dia belum masuk Nah, tapi kayak di Kupang, kalau di NTT itu di Kupang itu dia sudah masuk. Jadi sudah digunakan oleh jutaan orang di Indonesia. Sedangkan penghasilannya besar. Jadi kalau kalian bisa membuat aplikasi nanti suatu saat nanti kalian bisa buat aplikasi dan digunakan banyak orang, itu nanti bisa sangat mendapat banyak keuntungan dari sisi finansial ya. Nah itu. Jadi Pak sengaja tampilkan ini bahwa seorang programmer itu bisa membuat aplikasi yang digunakan banyak orang dan bermanfaat buat banyak orang. Kita masuk ke kegiatan inti kita. Sebelum kita masuk di kegiatan inti kita, Pak minta kalian rapikan dulu PC-nya semua. Kalian lihat di sini array. Kalau biasa Pak cari itu golang array begini toh. Nah array ini kalian lihat, array ini adalah kumpulan data bertipe sama yang disimpan dalam sebuah variabel. Kemudian kalau misalnya array satu dimensi, memang bisa isinya satu variabel, bisa isi lebih dari satu jenis, hanya bisa isi satu jenis tipe data. Tetapi kalau misalnya array yang multidimensi, dia bisa isi lebih dari satu jenis data. Contohnya kayak nama dengan umur. Kalian punya umur kan angka toh? Kalau nama kan isinya string. Nah, kayak begitu contohnya. Nah, ini sekarang kalian lihat contoh di sini ada cara penerapan array. Kalian bisa lihat di sini ada yang namanya ini disebut dengan jumlah elemen atau alokasi. Alokasinya berapa? Kayak misalnya gini, kalian lihat di kalian punya hard disk atau memori HP. Penyimpanannya berapa? Ada yang 30 GB toh? Ada yang 64 GB toh? Nah, kalau misalnya kita buat program yang bentuk sederhananya, kalian bisa lihat di depan ini. Ini saya tentukan di sini 4. 4 saja, 4 data di dalam. Dengan tipe datanya string. Jadi nanti isi datanya adalah yang pertama Trafalgar Day Water dengan low. Ada 4 data di dalam. Nah ini disebut dengan array satu dimensi karena dia hanya isi satu data saja, satu jenis data. Nah ini kalian lihat yang berikutnya ada yang disebut dengan array multidimensi. Ini array multidimensi ini. Array multidimensi ini dia satu data tapi dia punya kolom dan baris. Kalian lihat di sini. Di V kelas ini ada kolomnya, nomor isinya 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 13. Nama program isinya sampai, jadi ada kolom, ada baris. Nah itu yang disebut dengan array multidimensi. Sedangkan yang program yang kita buat ini adalah array satu dimensi. Mungkin ada pertanyaan? Oke, Milando. Apa saja kelebihan kita jika menggunakan array? Oke, jadi kalau kita menggunakan array, kelebihannya adalah
seperti Pak sudah jelaskan tadi, kalau variabel kalian lihat contohnya di sini variabel. Nah, mana? Variabel ini hanya bisa isi. Nah, ini kalian lihat sudah pernah buat var banyak in. Dia hanya bisa isi satu data saja, toh? Tetapi kalau array kalian bisa lihat di sini. Dia bisa isi 1, 2, 3, 4, bahkan tidak terbatas datanya. Kemudian kita yang menentukan dia punya jumlah data di dalam, kita bisa atur sendiri. Jadi ini disebut dengan elemen, ini di dalam ini disebut dengan elemen, sedangkan yang di dalam ini disebut dengan alokasi atau jumlah data yang batas kita masukkan itu berapa. Sudah? Oke, silakan. Sekarang kalian buka di aplikasi V-Class, buka project selanjutnya di pemrograman dasar level 1. Di situ ada project ke-19 dan ke-20. Ke-19-nya buat aplikasi apa di situ? Ayo. Iya, merancang aplikasi menampilkan daftar nama menggunakan array. Oke, silakan dikerjakan minimal 2 piece itu minimal 1 piece itu minimalnya 2 orang ya. Tidak boleh lebih. Oke. Silakan. Nonton dia punya video tutorialnya baik-baik karena di situ ada video tutorial. Jangan bertiga, ini dengan Rizkian. Minimal 2 orang. 2 orang satu piece, tidak boleh lebih ya. 3 orang tidak boleh. Ini supaya cepatnya kau bisa langsung ke sini. Ini itu hanya langsung ke sini. Ini script. Oke. Nah, ini supaya cepat kau bisa langsung ke script ini sini. Nah, ini scriptnya. Greenland. Ini tetap masih belum bisa kah? Coba tes. Coba. Kita punya nama dulu, Pak. Begitu saja coba. Bisa. Lanjut. Itu bisa pakai ini. Silakan. Login. Mana? Julian nama lengkap Kai. Yang nama lengkap. Kemudian kalau penulisan nama tuh biasakan huruf besarnya pertama ya. Nama kalau tulis kompu nama tuh guru bahasa Indonesia bisa bilang bagaimana? Awal huruf itu kan selalu huruf besar tuh. Fang Mein, jangan lupa kau tutup di bawah, enter, langsung tutup memang kurung awalnya. Gitu. Ketiknya di dalam sini.
nama lengkap, koma, oke, nama lengkap, koma, nama orang kedua. Nah, langsung nama orang yang kedua lagi. Ini petik buka. Tidak setiap elemen itu harus ada. Ini masih error. Set fungsi. Coba errornya kenapa? Kira soalnya jadi ada gurauan. Coba. Masih belum jalan-jalan. Ini supaya cepat, ikuti yang di sini. Nih, klik. Silakan. Sudah? Oke, Brooklyn, su kirim kah? Pak cek dulu ya. Oke, Pak cek dulu Brooklyn punya ya. Brooklyn Laewara. Aidil Saputra, Fangmein, Brooklyn, dia menggunakan 6 sesuai dengan perintah ya. 6 orang teman kelas. Sabar saya cek dulu. Oke. Berdasarkan ini 90. Oke, Brooklyn jangan lanjut di post test dulu ya. Brooklyn bantu teman di sebelahnya lagi supaya dia bisa selesai cepat. Oke, 1 orang sudah. Yang lain lagi mana? Sudah. Susah atau gampang nih? Apa? Siapa? Alfif ya? Jangan lanjut kalau ada temannya. Kasih ke teman sebelah dulu. Jangan langsung kau lanjut. Alfif, ya nama foldernya sudah sesuai. Ini sudah sesuai dengan nama. Oke, sudah benar ya? Gunakan, nanti biasakan gunakan teks surap ada di bagian atas menunya, supaya dia punya tulisan turun ke bawah. Kalau begitu nanti teks surapnya. Oke, silakan lanjut Alfif. Nanti kasih temannya, bantu teman yang lain dulu supaya habis. Ini baru 2 orang nih. Kita target harus habis semua. Siapa lagi? Siapa? Nabia. Nabia mana? Nabia nama lengkap tuh huruf besar, Pak Sokas tahu tadi. Penggunaan huruf besar.
Peda lagi ya. Sabar, antri. Peda. Peda. Oke, lanjut peda. Sudah. Nanti bantu teman dulu yang kiri kanan ya. Siapa lagi? Iya. Siapa lagi? Arifudin ya? Arifudin, bakwan jagung. Bakwan jagung ini maksudnya apa nih? Oh, suka makan bakwan. Nah, ini dia pakai Visual Studio Code hasilnya langsung dapat. Ini juga sama, nama lengkap huruf besar awalnya, menggunakan huruf besar pada awal. Pokoknya setiap awal hurufnya itu harus kasih huruf besar ya. Perbaik dulu. Siapa lagi? Siapa? Siapa yang sudah tadi? Angkat tangan. Sudah juga? Oke, sabar. Cek dulu ya. Bupu. Maria Alensia Bupu. Merancang aplikasi menampilkan daftar nama menggunakan array. Tugas 15 apa? Oke, ini sudah benar nih alias Alensia Bupu. Foldernya, pengetikannya oke, lanjut.
Sudah? Oke, yang lain ayo lebih cepat. Yang lain yang belum selesai. Ayo, sudah hampir 90%. Sudah, oke. Nanti saya review satu kali. Yang lain saya sudah review ya. Dan saya review satu kali semua. Sudah ini? Sudah? NC? Sudah? Kau punya? Kau? Oke. Brooklyn sudah tadi? Sebelah? Kau punya? Sudah? Sudah, Pak. Rido belum ya? Sudah. Ayo Rido, ayo semangat. Balasan ini tinggal satu orang saja. Yang ini tinggal satu orang. Di sini, kau punya sudah? Sudah kirim? Sudah, Pak. Tinggal satu. Sudah. Oke. Satu. Oke. Angkat tangan yang sudah. Oke. Oke. Sampai yang sudah minta review sudah ya? Oke, sudah. Sudah kirim. PC. Oke, sudah. Silakan semuanya rapikan PC-nya. Sebelum kita masuk di post testnya, ada yang bisa mengambil kesimpulan atas kegiatan praktikum kita hari ini? Oke, silakan. Berdiri. Suara besar ya. Terima kasih Pak sudah memberikan kesempatan kepada saya. Berdasarkan kegiatan praktikum, merancang aplikasi menampilkan daftar nama menggunakan array yang telah saya lakukan tadi, bahwa terdapat dua variabel yang digunakan, yaitu nama dan i. Nama merupakan variabel array, sedang i adalah variabel biasa yang dibuat perulangan agar bisa menampilkan semua isi variabel nama. Oke. Tepuk tangan untuk Roman. Oke. Jadi itu ya. Kalau yang di sini kan saya pakai variabel nama. Kalian lihat. Bedanya di sini. Yang tadi dijelaskan Romana, disampaikan Romana, kesimpulannya yang benar bahwa di dalam aplikasi yang tadi kita buat itu ada di sini ada variabel nama. Yang tadi variabel nama. Kemudian isinya kan kalian sesuaikan toh. Nah ini disebut dengan variabel array karena ada banyak data di dalamnya. Kemudian yang di bagian sini ada variabel i. Variabel i yang dia hanya digunakan untuk perulangan saja. Jadi seperti itu ya. Sekarang kita masuk pada post testnya. Pakai HP masing-masing. Buka V-Class-nya, lalu post test dari situ. Dari HP masing-masing, diam-diam kerjanya. Cuma 5 nomor, jadi 5 menit bisa habis. Pilihan ganda. Langsung lihat nilai di situ ya. Diana Pale, Gil Christian Mil Fiero. Baru 6 orang, ayo. Langsung perbaik memang kalau tidak lulus. Lagi 2 menit.
paling tinggi ini Isabella Tiara Lewo Eleng. 4. Belum ada yang 5 benar semua. Dajo 3 benar. Juan 3 benar lagi. Kirim sudah 2 kali tetap salah. Petrus 3 masih. Ayo yang lain, ayo. Lagi 1 menit. Ya, 20 orang, lagi 16 orang. Ayo. Arifudin 5 benar. Ya, kita tepuk tangan untuk Koko dulu. Ayo yang lain. Marino Brooklyn, mana tepuk tangan untuk Marino Brooklyn? 100. Oke, lagi 1 orang. Ayo. Oke, selesai. Oke, sekarang kita bahas soalnya. Oke, nomor 1. Pak minta tadi Arifudin, kau jawab apa tadi sampai kau bisa benar semua tadi? Berapa jumlah elemen arai yang terdapat pada skrip? Salah. Arif, katanya Arif nih. Berapa? 4. Benar tidak? Oke, benar sekali. Jawabannya adalah 4. Ini 1, 2, 3, 4. Ada 4 elemen. Variabel numbers akan secara otomatis akan memiliki jumlah elemen sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya? Jawabannya mana? Tepuk tangan untuk kita semua. Dari kegiatan kita hari ini, dari praktikum tadi, kemudian kita post test tadi, Pak minta 1 orang untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ya, silakan. Berdasarkan kegiatan pembelajaran hari ini, dapat saya simpulkan bahwa arai merupakan kumpulan data yang disimpan dalam satu variabel dengan alokasi tertentu. Setiap indeks dapat diakses menggunakan nomor dari angka 0 dan seterusnya. Dengan menggabung fungsi arai dapat dan perulangan dapat mempercepat proses menampilkan arai. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kita. Jadi seperti itu ya, ada indeks, ada elemen. Dari kegiatan tadi, kira-kira mungkin ada pertanyaan yang mau disampaikan? Ada pertanyaan yang mau disampaikan tadi? Oh ya, silakan Aidil. Apa? Mengapa arai selalu menggunakan perulangan? Iya, karena arai itu biasanya kalau misalnya kita gunakan arai itu biasanya isinya banyak, bukan cuma 1 atau 2 sampai 5 seperti yang kalian buat dari 3, bisa sampai ribuan, bahkan ribuan data yang akan kita masukkan dalam satu arai itu.
Jadi dia sangat membutuhkan perulangan untuk menampilkannya. Tidak bisa kita pakai manual. Oke, seperti itu saja. Masih ada pertanyaan lain? Masih ada? Oh ya, silakan. Apakah Arai juga ada pada kelas pemrograman lain? Oh ya. Jadi Arai itu biasa bukan cuma ada pada Golang, tapi semua jenis bahasa pemrograman apa saja ada yang namanya Arai. Sehingga kalau kita mau menampilkan data apapun tuh Arai sangat digunakan itu. Oke, pas saya rasa. Jadi untuk refleksi kita hari ini semuanya sudah mengirimkan tugas. Semuanya sudah kirimkan lewat V-Kelasnya kan? Sudah mengikuti post test dan semuanya sudah tuntas pada kegiatan pembelajaran kita hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita bahas untuk bukan KD selanjutnya, masih KD yang sama, yaitu tentang Arai multidimensi. Itu yang seperti apa yang tadi Pak sudah jelaskan. Nanti untuk praktikumnya kita lakukan di minggu yang berikutnya. Sebelum kita pulang, Pak minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Oke, Nabi ya, silakan. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Berdoa mulai. Setelah selesai. Terima kasih kepada Nabi yang sudah memimpin kita dalam doa pulang. Saya minta satu persatu dari ujung sini masukkan kursinya, kemudian kita bisa balik ke rumah masing-masing. Jangan lupa kursinya. Jangan lupa kursinya, masukkan. Kursi.